Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin membuatkan video terbaru mengenai kasus hari ini. Ya, kasus hari ini kasus yang berulang-ulang setiap harinya pasti ada. Dan menjadi angka terbesar sampai saat ini. Angka terbesar kejadian bahwa sakit gigi disebabkan karena gigi berlubang dan itu hilang timbul rasa sakitnya. Nah, sekarang saya ingin kupas tuntas itu masalah gigi berlubang kok bisa sakit dan bisa sembuh sendiri, setelah sembuh kok kumat lagi. Itu kenapa? Ya, hari ini ada pasien usia 26 tahun, perempuan, datang ke ruangan saya berkonsultasi dan beberapa waktu yang lalu giginya pernah kambuh. Giginya pernah kambuh berarti sebelum kambuh itu pernah sembuh, sebelumnya juga pernah sakit. Jadi sekarang kondisinya sedang akut lagi atau sakit lagi pada gigi berlubang tersebut. Pasien sampai bingung, sudah diobatin apa aja, tetap aja masih sakit. Jadi kita harus gimana, Dok? Mau dicabut aja lah, Dok. Ya, memang seperti itu kalau sedang kumat bawaannya ingin dicabut. Tapi kalau sedang tidak kumat bawaannya, ya sudah biarkan saja. Nah, itu gimana solusinya, apa penyebabnya, dan gimana caranya supaya tidak kambuh lagi. Ada di sini semua saya bahas hari ini. Dan yang baru datang, saya pastinya mengucapkan terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke, silahkan subscribe dulu supaya enak kita berdiskusinya. Dan yang sudah lama, siapkan itu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin, masukkan di kolom komentar video ini ya. Boleh silahkan masukkan kasus-kasus apa yang dirasakan Bapak Ibu sekalian di rumah. Insya Allah video ini dapat membantu seenggaknya untuk pandangan treatment apa yang dilakukan untuk kasus ibu bapak di rumah. Pastinya itu kasus gigi ya. Oke, sambil santai kita istirahat sambil menyimak video ini dan sambil saya menunggu buat kalian yang baru ingin subscribe. Silakan dan terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut saja ya. Jadi, kasusnya adalah ibu-ibu tadi datang ke ruangan saya. Dia mengeluhkan sakit giginya beberapa waktu yang lalu. Sekitar 3-4 hari. Tapi saya gali terus, ternyata sudah pernah beberapa meminum obat dari warung, dari apotek, dan sembuh sih, tapi kumat lagi. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya, kenapa gigi berlubang sakitnya hilang timbul? Ya, sebenarnya tidak ada pertanyaan itu lagi, karena gigi berlubang itu sendiri penyebab sakit yang menyengat pada saat terpapar dari manis, dingin, atau bisa jadi rangsangan, panas, dan asam. Ya, sangat sensitif sekali kalau gigi sudah terbuka seperti itu. Nah,
Solusinya gimana? Solusinya kita lihat dulu. Oleh dokter gigi akan dianalisa dari gigi bagian mana saja yang berlubang. Pastinya dokter gigi tersebut tidak hanya melihat daerah gigi yang berlubang saja. Nah, dokter gigi tersebut pastinya akan memeriksa, meraba dari bagian gigi yang berlubang tersebut. Pastinya gusi ya. Ada tes vitalitas, namanya tes perkusi, diketuk, dan tes perabaan atau palpasi ya, dan tes kloretil atau tes dingin dimasukkan ke lubang. Kita tahu itu dulu. Jadi dokter gigi kalau melihat dari sekitarnya memang ada gigi berlubang. Oke, gigi berlubangnya ini sampai kedalaman mana? Seperti sering sekali yang sering nonton video saya pasti sudah hafal ya. Yang putih ini enamel, yang kuning ini dentin, yang merah ini sarap gigi. Yang putih ini kalau lubangnya nyampe putih atau baru nyampe enamel itu tidak akan sakit. Baru nyampe dentin itu pasti linu sendiri dan hilang sendiri tanpa obat. Dan yang sarap gigi ini atau pulpa itu harus dengan obat dan kadang itu pun kambuhan. Nah, kita tes vitalitas ternyata giginya itu masih merespon dengan rangsangan dingin. Masukkan kapas yang sudah dengan kloretil dimasukkan, ternyata dia hanya dingin. Kalau misalkan pada saat tes vitalitas itu sensitif ngilu, langsung gini pasiennya, itu berarti menandakan menandakan masih vital atau gigi itu masih belum mati saraf giginya. Tapi kalau cuma dingin itu tanda dari radang saraf gigi. Terus tes kedua, tes ketuk atau tes perkusi seperti ini ya, ini semisal ya. Kalau diketuk seperti itu, gigi tersebut sakit dan meningkat sampai tulang periodontal atau tulang gusi, itu tandanya infeksi sudah menyebar. Nah, terus selanjutnya pada saat tes palpasi ada sakit, ada merah gambarannya atau ada bengkak, itu bisa jadi menandakan dari inflamasi pus atau nanah. Jadi kita periksa dulu itu semua. Setelah itu kita lihat daerah sekitarnya apakah masih baik-baik saja, daerah gusi, daerah tulang, dan apakah ada dari karang gigi. Nah, pada kasus ini ya saya buka aja, nanti saya tayangkan di monitor YouTube saya ini ya, di layar YouTube saya ini. Kasusnya itu adalah dikelilingin karang gigi. Jadi, pada saat gigi itu awal mulai lubang, gigi tersebut terasa ngilu. Misalkan nih, awal mulai lubang, gigi tersebut ngerasa linu karena sudah dekat dengan dentin. Terus gigi tersebut didiamkan saja, ya karena mungkin hanya ngilu-ngilu sedikit gitu. Didiamkan saja, harapannya ya sembuh sendiri deh, oh iya deh gitu. Padahal disitulah awal dari bencana. Ya, kenapa saya bilang bencana? Kalau sakit gigi itu tidak enak sekali. Jadi awal dari bencana tersebut, bakteri masuk terus ke dalam dentin. Lama-kelamaan masuk ke saraf gigi. Nah, pada saat masuk ke dalam dentin, itu biasanya sudah mulai tuh
sakitnya menetap, linunya menetap agak lama. Misalkan setengah jam sampai 1 jam. Terus akhirnya minum obat tuh. Ya kan? Minum obat bukan dari resep dokter gigi. Tapi itu dari apotik misalkan. Dari warung misalkan. Dari apotik dan dari warung biasanya memang mengandung analgetik biasa. Kandungan-kandungan yang ada di dalam obat merek dagang yang diperjualbelikan di warung-warung itu paling tidak hanya ada paracetamol, kurang lebihnya seperti itu. Entah merek dagangnya apapun. Paracetamol itu adalah itu bukan hanya obat penurun panas biasa, tapi paracetamol itu tergolong obat analgetika atau pereda rasa sakit biasa. Oke, sekarang baru nyampe dentin, obat paracetamol atau analgetik itu bisa sembuh sementara. Tapi lama-kelamaan kita anggapnya sembuh, meredakan, oke udahlah. Nah, padahal lubangnya sudah nyampe dentin. Yang notabene kalau sudah jeblos ke sini itu empuk banget. Sudah tidak keras kayak enamel lagi. Lalu dibiarkan. Dibiarkan tuh bukan sehari 2 hari saya rasa. Entah itu alasannya dengan kesibukan, entah itu alasannya enggan ke dokter gigi, entah itu alasannya memang sudah sembuh. Dan yang pasti tindakan seperti itu mengacukan lubang yang linu setelah minum obat sembuh itu adalah bom waktu sebenarnya. Kenapa? Pada saat minum analgetik, pertama minum analgetik, pereda rasa sakit itu sembuh, tapi dibiarkan. Kita tetap makan kan, berhari-hari makan. Ngunyah masih 2 sisi. Yang lubang itu masih bisa dipakai untuk mengunyah lah gitu. Ya, mengunyah. Misalkan lubangnya di sini. Oke, bagus mengunyah 2 sisi. Tapi mungkin bergantinya bulan, ya kan? Bulan ke bulan, misalkan 2 bulan kemudian, ternyata gigi itu sakit lagi. Sekarang keluhannya lain. Sakitnya itu kalau kemasukan makanan. Nah, gigi lubang kalau kemasukan makanan sakit. Tapi begitu pula terus adanya kesibukan, adanya enggan ke dokter gigi, adanya tidak cocok waktunya untuk pergi ke dokter gigi, akhirnya minum obat lagi. Tapi obatnya itu dosisnya dinaikkan sama beliau, sama orang yang sakit giginya. Jadi 2 obat. Ya, jadi 2 obat. Jadi makin tanpa takaran peresepan. Beli obat warung yang dianggapnya sembuh, makan 2. Menurut saya, apakah itu baik? Memang untuk menyembuhkan gigi tersebut. Tapi, apakah itu baik ke organ tubuh lainnya? Seperti ginjal dan seperti organ tubuh lainnya, efek dari minum obat kebanyakan analgetik tadi. Sedangkan kalau dokter gigi itu mengobati pasien bukan hanya dengan obat saja. Karena dokter gigi membutuhkan pembersihan dari sisa akar, pembersihan dari kamar pulpa, pembersihan dari hitam-hitam ini yang bisa menyebabkan gigi itu sakit. Obat saja tidak dapat membersihkan. Obat saja hanya meredakan dari proses minum obat ke seluruh tubuh dan ke bagian yang tepat untuk meredakan. Sedangkan kalau sudah sakit, itu pembengkakannya sudah nyampe saraf gigi, bahkan ke bawah akar gigi. Terus kalau misalkan sudah ke bawah akar gigi, berarti kan itu sudah ada infeksi. Sudah ada infeksi. Sakit meningkat, obat tidak mempan. Nah, itu bahasanya. Terus
goyang giginya dok, sakit meningkat, obat tidak mempan, goyang, padahal sembuh, kumat lagi, sembuh lagi, kumat lagi. Ada sebagian orang atau pasien yang sampai dongkol akhirnya pengen cara singkat. Ada yang digoyang-goyangin sendiri, nggak lepas-lepas. Jadinya bermindset, gimana caranya melepaskan gigi sendiri atau gigi berlubang lepas sendiri. Tapi itu bukan solusinya sebenarnya. Jadi tindakan sakit gigi itu bukan tujuan akhir giginya harus lepas. Tindakan sakit gigi untuk mengobati sakit gigi bertujuan untuk mempertahankan gigi. Gimana caranya kalau giginya masih utuh tapi lubangnya udah dalam, dan kita sebagai dokter gigi menghilangkan infeksi yang ada di dalam saraf gigi tersebut, bukan untuk menggoyangkan gigi sehingga giginya lepas. Iya, memang kalau misalkan infeksi gigi itu kan dari sini, dari gigi yang berlubangnya. Tapi kalau gigi berlubangnya hilang, memang sakitnya mereda pun hilang. Cuman nantinya ada giginya mengalami ompong, ya kan? Kalau gigi ompong itu masalah baru. Gigi sebelahnya pada miring-miring. Terus gigi sebelahnya bisa lepas sendiri. Terus sulit mengunyah. Kalau sulit mengunyah, nanti malahan gangguan pencernaan karena mengunyahnya tidak lama dan tidak halus. Nah, kalau misalkan ngunyahnya ada gigi sebelahnya dok. Nah, misalkan ngunyah gigi sebelahnya, gigi ini karena ompong. Terus gigi ini nggak pernah dipakai untuk mengunyah sebelah sini. Sebelah kanan terus. Berarti ada masalah baru nggak? Jawabannya ada. Karena kalau gigi dipakai untuk mengunyah, itu ada daya untuk self cleansing atau membersihkan secara alami. Makanya ada istilah mengunyah 32 kali. Itu bagus karena gigi yang dipakai untuk mengunyah itu bersih. Kalau gigi yang tidak dipakai mengunyah itu kotor. Terus kalau memang nggak dicabut, gigi itu sembuh. Saya nggak pakai ngunyah supaya nggak sakit-sakit lagi. Nah, itu bukan tujuan akhir. Ya, kalau tujuan akhirnya gigi itu dirawat saluran akar, tapi itu didiamkan saja. Akhirnya mengunyahlah sebelah kanan terus karena gigi yang sebelah kirinya berlubang. Karena sudah tidak sakit lagi. Saya takut kalau mengunyah sisa makanan masuk, nantinya sakit lagi dong. Nah, memang betul gitu. Cuman tindakannya, treatmentnya bukan berarti harus mengunyah sebelah kanan, sebelah kiri yang berlubang itu tidak ditanganin. Karena kalau tidak ditanganin, terus makin menjalar nih. Dan kalau tidak ditanganin, gigi yang di sekitaran gigi yang berlubang tersebut akan terjadi karang gigi. Nih, karang giginya akan mengitari gigi yang berlubang tersebut di sekitaran gusi, lalu masuk ke dalam. Terus berbulan-bulan lagi didiamkan saja, minum obat lagi. Akhirnya meningkat. Oke, kita pergi ke apotek. Ke apotek bilang ini sakit gigi yang kambuhan. Akhirnya dari apotek dikasihlah antibiotik. Nah, apotek itu tidak salah. Karena apotek fungsinya apa yang diinginkan konsumen, ya apotek kasih. Tapi apotek itu hanya apoteker, bukan dokter gigi. Apoteker hanya tahu obat-obat antibiotik yang sederhana, obat analgetik yang sederhana, dan anti radang sederhana. Walaupun itu tahu obat analgetik yang bagus, walaupun antibiotik yang bagus, saya tanya, cocok nggak dengan keluhan sakit gigi tersebut? Infeksinya bisa hilang nggak dengan antibiotik yang diresepkan oleh apoteker tersebut? Akhirnya dibeli dan pergi ke rumah diminum. Sehari sembuh.
Tapi balik lagi, karena mindsetnya diminum obat kalau sakit saja. Padahal itu antibiotik loh, yang notabene harus dihabiskan sesuai dengan indikasi pemakaian. Nah, akhirnya itu dimakan terus. Terus udah sembuh, dibiarkan lagi. Jadi ada jeda waktu yang tidak terisi, yang seharusnya memang harus minum obat tersebut. Makinlah terus resisten tubuh kita. Karena antibiotiknya tidak tepat dengan infeksinya. Nah, terus lama-kelamaan daerah gigi yang berlubang pada pasien kali ini adalah di daerah geraham bawah kanan. Geraham bawah kanan yang notabene tidak pernah dipakai untuk makan, untuk mengunyahnya sebelah kiri terus kalau pasien ini ya. Sedangkan yang sebelah kanannya ada berlubang kan. Jadi mengunyah sisa makanan bersih di sini, kotor di sini, di bagian gigi berlubangnya. Lihat di gambar lagi, perhatikan. Ya, sudah diperhatikan kan? Itu ada lubang dengan kedalaman saraf gigi yang dulu didiamkan karena hanya cukup minum obat analgetik warung sembuh. Meningkat lagi analgetik dari obat apotek sembuh. Meningkat lagi dari apotek juga, tapi dengan antibiotik sembuh. Meningkat lagi kumat kambuh, kumat kambuh, kumat. Terus saja segitu. Terus aja seperti itu. Kumat sembuh, kumat sembuh. Nah, pasien ini bilang, "Dok, saya udah nggak tahan, dok. Pengennya dicabut aja. Kalau udah sakit, pengennya dicabut." "Oke, Bu, saya periksa dulu. Izin saya periksa dulu." Itu tadi, pada saat digambar itu, memang ada gigi berlubang di sekitarannya sudah penuh karang gigi. Itu masalahnya dari minum obat nggak ampuh. Nah, dokter gigi atau saya pada saat melihat kasus itu langsung ngambil alat scaling untuk membersihkan dulu karang giginya di sekitar gigi yang berlubangnya. Padahal dia tidak ada keluhan untuk membersihkan karang gigi. Kenapa? Karena kunci dari sterilisasi itu giginya harus bersih. Bersih bukan berarti setelah sikatan, bersih bukan, tapi bersih dari karang gigi, bersih dari noda, bersih dari lubang karies, dan bersih dari lubang-lubang yang menghitam ini. Semuanya harus bersih. Itu prinsipnya supaya penyebab dari gigi berlubang itu hilang. Kalau misalkan ditanya penyebab dari gigi berlubang yang suka timbul sakit, sembuh, sakit, sembuh, itu apa sih, dok? Yang udah gigi berlubang yang sudah nyampe saraf gigi. Itu penyebabnya. Tapi kalau misalkan tindakannya itu hanya dilakukan perawatan saluran akar dengan catatan giginya masih utuh ya. Jadi mahkotanya masih utuh. Coba dicek yuk. Gigi bapak ibu mahkotanya masih utuh nggak? Atau tinggal separuh atau sebagian atau bahkan sisa akar. Kalau sisa akar itu treatmentnya dicabut. Bukan dibersihin atau bukan dipertahankan. Nah, setelah itu saya bersihkan sampai benar-benar bersih. Nih ada contohnya yang sudah bersih ya. Kalian coba lihat di bagian leher-leher giginya ada sedikit keluar merah-merah gitu. Ya, itu betul tanda darah yang setelah saya bersihkan. Tapi jangan khawatir, darah itu tidak mengalir kok. Darah itu hanya sebagian saya efek dari pembersihan karang gigi. Kalau tidak keluar darah, berarti indikasinya saya bersihinnya di atas saja dong. Tidak di bawah, tidak pada penyebab yang menyebabkan sakit dan menyebabkan obat itu tidak mempan. Jadi saya harus ke bawah, muter semua, harus sampai bersih. Bila dibutuhkan dengan kuretase. Kalau kuretase itu membersihkan, mengerok ya, namanya kuret itu mengerok.
membersihkan akar atau mengerok setelah pembersihan karang gigi atau setelah prosedur dilakukannya scaling. Nah, seperti itu harus difahamin dulu. Barulah kalau misalkan giginya sudah bersih dari karang gigi, hitam-hitamnya sudah dihilangkan, dokter giginya yakin kalau misalkan itu memang dari saraf gigi. Kalau memang perlu ditrepanasi atau sampai ke bawah sampai bersih, ya harus dilakukan supaya gas-gas gangren yang di dalam sisa saluran akar ini itu keluar. Ya, setelah keluar gini, jadi itu kan akan mereda atau lebih ringan. Ya, treatmentnya memang pada kasus ibu ini adalah dilakukan perawatan saluran akar tahap awal dan disertai pembersihan karang gigi bagian sekitar gigi yang berlubang. Ya, jadi kesimpulannya, kalau misalkan gigi yang berlubang awalnya linu, jadinya linu meningkat tidak usah minum obat, itu sembuh sendiri, jadinya meningkat, ya harus minum obat, sembuh lagi, akhirnya bengkak, akhirnya sampai keluar nanah, akhirnya sampai goyah sendiri. Itu namanya sudah kronis. Jadi memang harus dilakukan pada saat giginya merasa linu, tidak menunggu-nunggu gitu. Dok, ujung-ujungnya kenapa ke dokter gigi lagi? Iya, betul Bapak Ibu. Terus maunya dengan cara apa kalau nggak ke dokter gigi? Gitu. Apa mau ke tempat lain yang bukan kompetensinya? Apakah bisa dari cara-cara yang dari YouTube ini? Oke, saya kemarin bikin konten-konten yang untuk meredakan sakit gigi, tapi itu hanya sementara. Semisal diberikan eugenol atau minyak cengkeh, itu hanya sementara. Dimasukkan pakai kapas, dimasukkan ke dalam lubang gigi, terus ditutup pakai kapas, disumpel lagi supaya menenangkan saraf giginya. Tapi itu bukan suatu treatment kekal. Kalau gigi berlubang harus pakai itu nanti sembuh total. Itu bukan. Itu hanya sementara penanganan apabila terjadi di malam hari atau apabila terjadi di siang hari pada saat kalian pergi jauh atau di perjalanan atau pada saat memang tidak memungkinkan ke dokter gigi pada saat itu, pada saat sakit. Itu bisa dikasih itu. Itu bisa kumur-kumur air garam. Itu bisa kumur-kumur air garam. Itu bisa dengan sikat gigi. Tapi cara itu tidak paten. Ya, digaris bawahin lagi, tolong kita bareng-bareng. Dan saya ingin memfokuskan nih, kalau sakit gigi itu memang karena gigi berlubang yang sudah termasuk infeksi bakteri di dalam saluran akarnya. Jadi saluran akar tersebut harus dibersihkan oleh dokter gigi. Ya, kita adalah makhluk yang saling membantu. Jadi dokter gigi itu akan membantu. Sekarang caranya apalagi sih untuk memberatkan diri ke dokter gigi, ya kan? Dokter gigi sekarang sudah banyak. Sudah ada di sekitaran daerah manapun sudah ada. Alat pun canggih-canggih. Tidak alat jadul lagi yang menyebabkan sakit, tidak. Terus jaminan-jaminan kesehatan pun banyak. Ya mungkin ada biaya iuran per bulannya. Tapi kan biaya iuran per bulan itu hanya dibayarkan di kewajiban setiap bulannya. Misalkan nih BPJS nih, ya dibayarkan setiap bulannya setiap jatuh tempo. Tapi kartu itu kan bermanfaat apabila kalau
ada masalah, nggak tahu kita masalahnya kapan, ke dokter gigi bisa menggunakan pakai kartu BPJS itu kalau sudah terdaftar. Itu contoh jaminan ya. Karena perawatan saluran akar ini bisa di-cover oleh BPJS. Ya. Kemarin saya di konten kemarin saya bilang kalau misalkan BPJS itu gratis, tapi banyak yang mengingatkan dari subscriber saya kalau BPJS itu tidak gratis. Oh iya, saya menyadarin, oke, saya mohon maaf. Nah, BPJS itu bayar per bulan. Tapi ada BPJS yang dibayarkan pemerintah, itu maksud saya. Jadi kalau misalnya dibayarkan pemerintah kan ibarat kata pemeriksaannya gratis. Jadi intinya sekarang untuk pembiayaan bisa dengan BPJS. Dan BPJS sendiri bisa merujuk ke dokter spesialis yang lebih berkompeten jika Vaskes 1 atau Vaskes 2 yang tidak bisa melakukan pelayanan pertolongan pertama, itu pastinya dirujuk ke dokter spesialis. Contohnya dokter spesialis konservasi gigi yang khusus untuk menangani saluran akar tersebut. Gitu loh. Jadi, kalau misalkan gigi yang berlubang, prinsipnya harus dibersihkan, saluran akarnya harus dibersihkan, hitam-hitamnya ini karies namanya, harus dibersihkan, karang giginya, gitu. Jadi kondisi gigi berlubang itu harus bersih, bukan berarti harus bersih dengan sikat gigi. Karena hal itu saja tidak cukup. Infeksinya sudah masuk ke dalam gigi dan tidak bisa keluar lagi dengan sikat gigi biasa. Begitu. Ya, harapan saya bisa lebih mengedukasi lagi dan bisa lebih menambah wawasan. Bahwasannya saya membikinkan konten kemarin adalah konten yang cara menangani gigi yang sakit itu gimana. Misalkan dengan cengkeh, dengan apa, kumur-kumur itu hanya sementara. Kumur-kumur pun kalau misalkan gigi ini masih vital, itu pasti sakit banget kalau kumur-kumur pakai air garam. Jelas nanti ada komplainan lagi, dok kok pakai ini nggak mempan, pakai itu nggak mempan, sesuai saran dokter nggak mempan. Nah, iya berarti ya udah langsung mikir di sininya ada infeksi saluran akar gigi yang harus dibersihkan. Nama treatmentnya pembersihan saluran akar dengan perawatan saluran akar gigi atau PSA. Lalu setelah dibuka, dibersihin, ditutup, kunjungan pertama adalah devitalisasi. Nah, ada yang nanya, PSA itu sakit nggak? Jawabannya sakit apabila gigi tersebut masih ngilu keluhannya. Karena PSA sendiri, masa devitalisasi itu untuk mematikan saraf gigi yang notabene akan mengalami sakit yang meningkat di hari pertama sampai hari ketiga. Setelah itu giginya jadi non-vital dan tidak akan merasakan sakit kembali pada saat dokter gigi membersihkan dari saluran akar gigi tersebut. Nah, gitu ya. Setelah itu dikasih obat tuh dimasukkan ke dalam gigi berupa kapas setelah bersih. Lalu ditutup tambalan sementara. Nah, tambalan sementara ini namanya juga sementara. Kalau misalkan baru duduk, dibersihin, dikasih tambalan sementara, setelah dari ruangan lepas, ya percuma. Ngantri-ngantri, jadi itu lepas, jadi nggak steril lagi. Fungsinya tambalan sementara ada di dalam lubang gigi tersebut untuk mensterilkan supaya steril sehingga tidak sakit lagi. Dan nantinya dilanjutkan ke perawatan selanjutnya tentunya dalam rangkaian perawatan saluran akar gigi tersebut. Gitu. Jadi setelah tambalan sementara, biasanya edukasi yang saya berikan adalah 1. Jangan dulu makan selama 2 jam setelah pembersihan saluran akar gigi dan aplikasi tambalan sementara. Yang kedua, setelah 2 jam jangan makan yang lengket kenyal dulu seperti bakso, cilok gitu, jangan dulu.
atau dodol gitu, jangan dulu. Takut tambalan sementaranya keangkat jadinya lepas. Harapannya tambalan sementara itu bertahan sampai kontrol berikutnya. Biasanya dokter gigi itu mengasih waktu selama 1 minggu. Setelah itu kontrol dibuka tambalan sementaranya, terus ditutup dengan tambalan sementara yang baru. Setelah itu dicek ulang dan perlu tidak digantikan dari bahan devitalisasi tadi. Perlu diganti atau diganti ulang di bahan devitalisasi, redevitalisasi apabila pada saat tes vitalitas gigi tersebut masih linu dan sakit. Paham ya? Sampai sini harapannya lebih paham dan lebih mengerti. Tapi kalau misalkan masih bingung juga, silakan tulis di kolom komentar. Ya, seperti itu, atau nanti saya bukakan lagi di sesi live streaming ya. Mungkin live streamingnya saya tidak bisa memberitahu kapan-kapannya karena sifatnya live streaming dadakan. Saya takut kalau misalkan memberi jadwal malahan meleset karena adanya kewajiban mengerjakan pasien di setiap harinya. Mohon maaf untuk itu. Saya harap dengan seperti ini pun bisa lebih menambah wawasan lagi. Jadi kalau sakit gigi pada awal ngerasa linu, harapan saya segera ke dokter gigi. Tanyakan saja kalau emang nggak mau ditambal, nggak mau dicabut misalkan, datang aja dulu, konsultasi aja dulu. Tanya, ini saya harus ditambal kah dok? Harus dibersihin kah dok? Apa harus di perawatan saluran akar kah dok? Gitu. Itu saran saya. Jadi bukan berarti minum obat sembuh. Nah, takutnya di masa sembuh tersebut bakteri makin masuk. Bukan goal. Minum sembuh, oh sembuh nih, goal. Jadi sembuh total, bukan. Pada saat tenang serangan pertama minum obat, tenang nih gigi. Nah, itu bukan tujuan akhir selesai perawatan atau ngobatin sendiri sembuh. Tapi pada saat minum obat sembuh, nah ini harus segera ditutup dengan tambalan yang sesuai dengan indikasi tersebut yang dirasakan selama ini. Ya, semoga bisa lebih mengetahui info terbaru ini yang saya berikan malam ini. Ini kasus gigi berlubang kambuhan, saya rasa bukan 1 atau 2 orang yang mengalaminya. Bahkan sering, banyak banget. Setiap harinya pasti ada kasus gigi berlubang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya salah menjelaskan, salah penyebutan, salah kalimat. Pastinya kalau memang saya salah, saya siap ditegur, siap diluruskan, dan siap mendengarkan apa itu saran yang terbaik dari Bapak Ibu di rumah. Pastinya harapan saya cuma satu. Kalau misalkan masyarakat Indonesia sakit gigi, segera ke dokter gigi untuk mendapatkan pertolongan pertama. Itu saja sudah cukup supaya lekas sembuh. Bukan berarti minum obat sendiri dianggapnya sembuh, malah jadi bom waktu, lama-kelamaan kambuh-kambuhan. Sekarang sudah jelas ya, kambuh-kambuhan itu karena apa? Karena diobatin sendiri dianggapnya sembuh, taunya malah jadi meningkat infeksinya. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya malam ini. Jangan lupa, silahkan subscribe. Yuk subscribe, ajak teman-teman, saudara, ibu, bapak, anak-anak, kakak, adik, semuanya subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi, dan saya lebih bersemangat lagi membuatkan konten terbaru atau konten request dari Bapak Ibu sekalian di rumah.
Yang sering nanya, saya praktek di mana? Saya praktek di daerah Cirebon, Indramayu, dan Jatibarang, Arjawinangun. Nah, silakan kontak Instagram saya @doktergigiwawan untuk mengetahui detailnya. Silakan share video ini karena ini sangat penting, merupakan nilai terbanyak dari kasus gigi yang selama ini adalah gigi berlubang yang kambuhan. Dan dapatkan pahala karena untuk membantu memberikan informasi ini ke orang yang banyak, ke masyarakat luas. Pertanyaannya sudah banyak, silakan isi secara teratur. Boleh dengan kasus apa aja, tapi terutama kasus ini ya. Jadi kasus gigi berlubang yang kambuhan, penyebabnya apa sih? Mungkin pengalamannya gimana sih? Dan bagi yang nanya, itu akan sembuh total atau tidak sih? Mungkin dituliskan di kolom komentar. Jelaskan nama, umur, dan kalau memang ada keluhan, pernah minum obat apa aja. Senantiasa saya akan membaca beberapa komentar yang bagus. Mungkin saya akan langsung jawab pertanyaannya. Dan yang tidak, biasa-biasa saja pun saya akan memperhatikan karena saya menghargai kalian semua. Kalian semua adalah support dari channel ini dari 0 sampai sekarang. Semoga berkah dan bisa memberikan informasi ini ke media sosial Bapak Ibu sekalian. Bisa ke Facebook di-share, dibagikan, bisa ke Instagram dibagikan. Silakan. Oke, akhir kata karena ini sudah larut malam dan saya undur diri dan saya pamit. Pastinya sebelum saya ucap salam, saya ingatkan sebelum tidur, sikat gigi dahulu bila perlu di depan kaca cermin sehingga bisa detail untuk membersihkan sisa makanan. Ingat yang gak hilang hitam-hitam seperti ini jangan dipaksa digosok-gosok. Jadi nanti takutnya abrasi malahan linu. Pelan-pelan saja kalau emang ada yang berlubang, itu berarti tandanya berlubang, hitam berlubang dan harus ditambal. Oke? Nggak habis-habis kalau bahas gigi berlubang dan saya terus bersemangat untuk menuju Indonesia sehat. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih yang sudah selalu support channel saya, channel Dokter Gigi Wawan. Saya pamit. Dokter Gigi Wawan, salam sehat, gigi kuat.